Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksiatun Husnia, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yaitu tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada saat pembacaan. Nah, yang pertama adalah tanda baca titik. Tanda baca titik ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama, penanda berakhirnya kalimat. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contoh, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tanda penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar, tanda titik diletakkan di belakang angka ataupun huruf. Contohnya A, Kota Yogyakarta 1,1 isi karangan. Yang ketiga, pemisah angka jam, menit, dan detik. Contoh penggunaan titik dalam pemisah angka jam, menit, dan detik yaitu pukul 21:25:07. Yang keempat, berperan dalam penulisan sumber referensi. Dalam penulisan sumber referensi, tanda titik juga berperan banyak. Contohnya, Ali Muhammad 1994, lenyapnya sang pencerah, Malang, generasi Edan Media. Baik, yang kelima adalah memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memisah bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Contohnya, Desa Andara berpenduduk 13.600 orang. Yang keenam, tidak boleh digunakan pada akhir judul. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Contoh, acara kunjungan Presiden Joko Widodo. Berikut tidak ada tanda titik karena berupa judul. Yang ketujuh, tidak boleh digunakan pada kepala surat. Tanda titik tidak dipakai dalam kepala surat. Yang lebih tepatnya, tanda tersebut tidak digunakan di belakang alamat pengirim, tanggal surat, nama, dan alamat penerima surat. Contohnya, Jalan Pramuka 13, Cirebon, 21 Februari 2022. Yang terhormat Saudara Imam Prayogi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Rizkyanti dengan NPM 2019-215039 akan menjelaskan tentang pengertian tanda koma. Pengertian tanda koma. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Penggunaan tanda baca koma. 1. Diletakkan di tengah kalimat. Tanda ini sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat. Nah, tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Untuk penempatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh. 2. Perbandingan kalimat. Tanda koma berperan dalam membentuk sebuah kalimat perbandingan. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contoh. 3. Memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya dengan catatan jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya seperti yang di samping. Yang keempat, pemisah partikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel ini bukan seperti partikel di materi IPA ya. Partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Contoh seperti yang di samping. Yang kelima, kata penghubung antar kalimat. Kamu wajib meletakkan tanda koma di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Contoh. Yang keenam, identitas yang ditulis berurutan. Maksudnya, identitas itu ialah penulisan nama dan alamat
bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Contoh. Yang kedelapan ada catatan kaki. Dalam penyusunan catatan kaki, tanda koma digunakan dalam penyusunannya. Contohnya seperti yang ada di samping. Uraikan bagian nama yang dibalik susunannya. Contohnya 10. Penulis bilangan. Tanda koma dalam hal ini dipakai pada angka persepuluhan atau bisa dipakai di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh. Yang ke-11, penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarganya. Contohnya, yang ke-12, kalimat bertingkat. Nah, tanda koma juga berperan dalam kalimat bertingkat nih. Ia dipakai buat mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, 13, menghindari salah baca. Ternyata, tanda koma berfungsi juga untuk menghindari salah baca atau salah penafsiran loh. Tanda ini digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya. Dan yang terakhir, tanda baca koma tidak digunakan untuk pemisahan petikan langsung. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat jika petikan langsung diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nurhaliza, nomor NPM saya 2019-21-5056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu mengenai dengan tanda tanya dan tanda seru. Dalam menggunakan bahasa Indonesia, ada kalimat yang sifatnya menyeru, memerintah, dan juga bertanya. Saat sedang berbicara, intonasi digunakan untuk membedakan sifat kalimat. Misalnya saat menyeru, nada suara akan lebih tinggi dan lebih tegas. Namun, dalam tulisan tidak bisa digunakan intonasi, sehingga digunakanlah tanda baca seperti tanda tanya dan tanda seru. Penggunaan tanda tanya dipakai di akhir setiap kalimat tanya. Kalimat tanya dicirikan dengan adanya kata apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, manakah, benarkah, apakah, yang mana, dan sebagainya. Contoh penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara kerja kereta magnet? Seberapa sering kamu pulang ke kampung halaman? Tanda tanya juga dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contohnya, di Artika hidup 235 manusia menggunakan api sejak 1,7 dalam kurung tanda tanya juta tahun yang lalu. Tanda seru dipakai di akhir ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, merdeka atau mati, awas jatuh, ayo hidup sehat, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tanda baca yang saya bawakan, tanda tanya dan tanda seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhadania Ramadanti akan membahas materi tentang penggunaan tanda baca titik koma dan tanda baca titik dua. Fungsi dan pemakaian tanda baca titik koma. Yang pertama yaitu memisahkan bagian kalimat. Maksudnya, titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Fungsi yang kedua yaitu memisahkan kalimat yang setara. Tanda baca titik koma bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Jadi, tanda baca titik koma dapat memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Berikutnya, tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua digunakan dalam hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama yaitu berfungsi sebagai akhir pernyataan lengkap. Titik 2, digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap, tapi hal ini hanya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama. Fungsi yang kedua yaitu digunakan sesudah kata atau ungkapan. Tanda titik 2 ini bisa dipakai pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemeraian. Berikutnya, dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Tanda titik 2 dipakai dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang terakhir yaitu di antara identitas penerbit. Titik 2 bisa dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, antara bab dan ayat dalam kitab suci, antara judul dan subjudul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku dalam daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ratnawati dengan NPM 2019-21500-102. Baik, di sini saya akan menjelaskan tanda baca hubung. Tanda baca hubung yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menyambung suku. Contohnya itu terkadang ada kalanya kita harus berhenti untuk menghayalkan imajinasi kita terlalu tinggi. Kedua, menyambung unsur-unsur kata ulang. Contoh, anak-anak, kuda-kuda, ramai-ramai. Dan ketiga, menyambung huruf kata, yaitu contohnya P, A, R, T, I, S, I, P, A, S, I. Yang keempat yaitu merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contoh, se-stylish mungkin. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tanda baca elipsis. Ada 2 yaitu penulisan kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu titik-titik, ya lebih baik kita cari tempat makan lain. Yang kedua, menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Contoh, makanan-makanan berformalin titik-titik supaya tidak beredar lagi di pasaran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tanda baca kurung. Yang pertama yaitu tambahan keterangan. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kurung DPR RI mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi. Yang kedua, mengapit keterangan. Contoh, novel The Great Gatsby dalam kurung salah satu novel terkenal era revolusi industri, terbit dan dicetakkan dalam berbagai versi. Yang ketiga, mengapit huruf. Contoh, pendaki amatiran tidak diperkenakan untuk mendaki sampai dalam kurung puncak Mahameru. Yang keempat, mengapit angka. Contoh, kecerdasan sejati ditentukan oleh penguasaan dalam kurung A, IQ dalam kurung B, EQ, dan C dalam kurung C, SQ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan tanda baca petik. Berikut fungsi tanda baca petik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, petikan langsung. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Yang kedua, mengapit judul. Tanda baca petik digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, mengapit istilah ilmiah. Tanda baca petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus.
Yang keempat, penutup kalimat. Tanda petik juga digunakan sebagai tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda petik untuk mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus. Selanjutnya ada penggunaan tanda petik tunggal. Berikut fungsi tanda baca petik tunggal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengapit petikan dalam petikan lain. Tanda petik tunggal biasa digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Yang kedua, mengapit makna. Tanda petik tunggal dalam teknik menulis digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Yang terakhir ada penggunaan garis miring. Berikut fungsi tanda baca garis miring yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring dalam teknik menulis dipakai dalam nomor surat dan nomor pada kalimat, dan penandaan pada masa tahun yang terbagi dalam 2 takwim. 2. Pengganti kata hubung. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, lalu biasa dipakai juga sebagai pengganti kata atau.